Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi dan hari ini saya mulai rekaman lagi. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa nih channelnya YouTube-nya nih kok udah 2-3 minggu ini nggak ada update ya ternyata ya. Ya, kebetulan jadi ceritanya saya dan beberapa teman-teman saya secara tidak sengaja kita merencanakan untuk pergi ke Bali, walaupun tidak direncanakan bareng-bareng, tetapi kemarin kita sempat pergi ke Bali dan kita berlatih di tempat Sinergi Brazilian Jiu-Jitsu di Bali, di tempatnya Profesor Niko, dan kita latihan bersama-sama di sana. Oke, ada 5-6 orang kemarin dari Surabaya yang kebetulan kita sempat dan bisa ngatur jadwal kita latihan bareng-bareng di sana, dan cukup seru latihan di sana, dan tentunya itu membuat kita punya pengalaman-pengalaman yang unik, pengalaman-pengalaman yang berbeda. Kenapa? Kalau Anda hanya berlatih di dalam kelas, Anda akan berlatih dan Anda akan bertemunya dengan orang-orang yang sama terus setiap hari. Oke? Anda ketemunya dengan si A, si B, si C, si D yang sehari-harinya Anda sudah mulai paham, Anda hafal dengan gaya bermainnya. Dia mau ngepes ini, dia mau melakukan attack ini, dia mau melakukan escape-nya nanti kayak gini, Anda sudah mulai paham. Tetapi saat Anda bermain dengan orang-orang yang baru, nah ini yang menarik karena di sini Anda tidak punya bayangan si orang A ini yang Anda tidak pernah ketemu sebelumnya ini bakal melakukan apa. Si B badannya kecil nih, tapi kayaknya wih cepat sekali dan sebagainya. Atau ketemu dengan bule yang badannya gede, tinggi, beratnya 80-90 kilo. Anda tidak tahu juga dia bakal melakukan apa. Dan itu yang membuat pengalaman belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu menarik. Oke, Anda bertemu dengan banyak orang, Anda berkenalan dengan orang-orang baru, Anda mempelajari teknik-teknik baru, Anda bertemu dengan orang-orang yang punya skill yang nggak pernah Anda temui sebelumnya. Ya, itu yang membuat Brazilian Jiu-Jitsu ini menarik. Tetapi banyak juga orang yang kadang-kadang justru takutnya dalam artian gini, wah kalau saya kalau ketemu si A ini nanti saya habis-habisin nih, saya ditap-tapin, saya nanti kena ini, saya kena itu. Buat saya itu bukan satu masalah. Itu yang menjadi masalah sebetulnya adalah ego kita ini yang nggak siap untuk belajar hal yang baru, kita nggak siap mempunyai pengalaman yang baru. Kenapa? Karena biasanya kita menang, misalkan kita mungkin di gym kita mungkin kita udah jago nih, kita udah nih saya lumayan lah, ini kalau di sini saya jago, tetapi belum tentu kita jago saat di tempat lain. Tetapi itulah sebetulnya kesempatan kita bisa belajar, kita belajar caranya. Kita belajar caranya escape. Mungkin Anda sudah lama nggak pernah kena mount. Oke, Anda biasanya nge-mount orang, Anda nggak pernah kena mount. Saat Anda belajar di tempat lain, Anda bisa ketemu dengan yang lebih jago dari Anda kena mount sekarang. Itu saatnya Anda untuk mempelajari lagi bagaimana caranya escape dari mount position dengan lebih bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Atau sebaliknya, Anda mungkin yang merasa minder. Wah, saya ini kalau di kelas ini biasanya saya kalah terus. Saya ini nggak jago, saya biasanya kena terus ini, kena itu. Saat Anda berkunjung ke gym yang lain, Anda mungkin bertemu dengan orang-orang yang mungkin di level dengan Anda, tetapi orang-orang itu juga nggak paham apa game Anda, dan di situ Anda bisa memainkan game-game Anda yang biasanya Anda lakukan ke orang-orang yang baru,
dan Anda bisa mengalami, saya bisa ngetap, ternyata saya bisa membuat orang ini tapping berkali-kali ya. Dan itu dialami oleh satu murid saya, dia merasa kalau di tempat kita dia merasanya wah saya sering kali kalah dan sebagainya. Tapi saat dia berkunjung di sana ketemu orang yang lebih gede dari dia, badannya gede juga, ternyata dia bisa ngambil kuncian, dia bisa ngetapin berkali-kali, malah dia merasa pede, dan itu membangun kepercayaan dirinya. Dia lebih bisa, berarti teknik yang tadi saya pelajari itu ternyata bisa saya pakai. Dan banyak hal lagi, pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan saat kita mau belajar, saat kita mau berkunjung di tempat yang lain dan sebagainya. Oke. Jadi kalau menurut saya berkunjung ke satu tempat lain itu adalah gym lain, tujuan lain. Misalkan kita dengan maksud yang baik, kita dengan tujuan kita mau belajar dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat saya sarankan untuk dilakukan sebagai orang yang mau berkembang di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan tentunya buat saya berkunjung ke Bali ke tempat Profesor Niko itu adalah satu hal yang menyenangkan buat saya. Pertama karena saya udah lama juga tidak ketemu dengan profesor saya, dengan Profesor Niko. Terus saya mendapatkan update teknik yang terbaru dari dia, bagaimana teknik A, B, C yang dia dapatkan ini ya akan saya praktekkan. Tentunya apakah saya kuasai? No, ya belum saya kuasai juga. Tetapi saya ada update teknik yang bisa saya latih nanti di Shaka BJJ. Oke. Jadi update itu juga menurut saya penting karena kita bisa mempelajari sesuatu hal yang baru yang di luar apa yang sudah kita kuasai, apa yang kita ketahui. Ternyata ada teknik yang lain lagi. Jadi menurut saya berlatih Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah never ending learning. Saat kita berhenti untuk belajar, saya merasa bahwa saya sudah ngerti, saya sudah jago, di situ kita game over. Kenapa? Saat kita berhenti belajar, orang lain akan terus belajar. Kita merasa sudah jago, tapi kita stop di sini, kita stop belajar di sini. Orang lain yang belum jago, yang merasa tidak jago, dia akan terus belajar dan terus akan naik. Sedangkan kita stuck, kita merasa udah jago di level ini ya. Kita hanya menunggu waktu aja sebelum kita akan ketinggalan jauh dibandingkan dengan orang-orang yang terus belajar. Itu kenapa saya sangat mensuka untuk belajar teknik-teknik yang baru, mungkin approach, cara masuk entry yang baru dan sebagainya. Belum tentu yang saya pelajari itu cocok dengan saya, belum tentu ya kan, tidak semua teknik itu bisa kita pakai, tetapi memperluas wawasan kita terhadap Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah hal yang penting. Kenapa? Ya, let's say nanti suatu saat Anda bermain, Anda sparring dengan si A, si B yang menggunakan teknik-teknik tadi, meskipun saya tidak suka cara pakainya atau mungkin tidak bisa cara pakainya, tapi saya nggak ngerti nih, dia mau melakukan ini, so saya tidak kaget, ini saya diapain ya. Buat saya itu make a big difference. Oke, so that's it buat saya. Barusan pulang dari Bali, saya kembali ke Shaka BJJ dan kita akan mulai latihan lagi nanti bulan Januari. So stay healthy and stay strong. Okay, keep on training and see you on the mat. Nos.